Tahu lubang yang bagian jalan Iya, itu? iya, tahu. Di situ aku pernah keseleo di situ, sumpah malu banget. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bakal Cerita. Di sini kita bakal piknik sambil ngobrol tipis-tipis tentang remaja. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan masa kanak-kanak hingga SMP bangku tingkat akhir. Nah, di sini kita kedatangan dua tamu spesial yang siap buka cerita mereka waktu pas mereka masih kecil. Halo Salma dan Zakia. Halo. Jadi, nama aku Zakia Nadine Aulia. Teman-teman aku biasanya manggil aku Zakia. Nama aku Salma Larosa, biasanya aku dipanggil Salma sih. Dan kita dari SMP TA Rahmah, kelas 9. Yes. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ke-1. Boleh ceritain sedikit gak sih tentang masa kecil kalian, kayak suasana rumah atau lingkungan tempat kalian tumbuh? Oke. Jadi, aku itu lahir di Bekasi. Dan kalau misalnya buat ceritain masa kecil aku di Bekasi, aku dulu tinggal di kontrakan. Dan aku punya temen sama kontrakannya sama aku, dan kita temenan baik banget. Terus kalau buat lingkungan yang ada di kontrakan aku itu, aku punya tetangga dan dia tuh punya warung. Dan sekarang kalau misalnya aku ngunjungin ke Bekasi buat ngunjungin tempat tinggal aku yang dulu, si tantenya itu bakal ngomong, kamu ingat gak sih dulu yang sering digendong sama tante? Kamu ingat gak sih kalau misalnya yang nemenin kamu waktu kecil itu siapa? Kalian pernah kisah juga gak sih? Iya kan? Nah kayak gitu deh. Terus tapi kan aku nggak ingat ya, karena kan itu waktu kita kecil. Jadi tapi ya udah gitu aja. Dulu tuh aku diurus sama nenek aku di Cipaku gitu kan, di daerah Cipaku. Nah, orang tua aku tuh dulu tuh sibuk banget sama kerjaan sampai-sampai nggak ada waktu gitu buat aku. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa juga sih. Aku juga masih ada nenek. Untuk pertanyaan kedua, memori masa kecil yang paling kalian ingat sampai sekarang, kenapa sih momen itu berkesan buat kalian? Kalau memori waktu kecil, sebenarnya aku nggak terlalu ingat. Dan ya aku emang nggak ingat, tapi aku pikir semua momen masa kecil aku itu berkesan buat aku. Iya, benar sama. Nah, sama. Oke. Siapa sih sosok yang paling berpengaruh di masa kecil kalian? Terus pelajaran yang kalian dapat apa? Menurut aku sih orang tua ya. Soalnya orang tua itu sangat berpengaruh banget buat kita. Buat kita kayak buat tumbuh, terus buat berkembang gitu kan. Kalau aku juga sama sih. Pasti sosok yang paling berpengaruh di aku itu adalah orang tua aku. Karena mereka yang ngajarin aku dari aku yang sekarang gak bisa apa-apa. Jadi aku sekarang yang udah bisa ngelakuin beberapa hal yang bisa aku tanggung jawab. Ada gak sih kebiasaan atau hobi kalian yang masih kecil yang kalian lakuin sampai sekarang? Hobi ya? Hobi, aku gak inget banget kalau hobi. Mungkin kalau sama, tahu gak kamu? Ada sih. Kalau aku, dulu tuh aku sering suka banget sama mewarnai, menggambar, sama melukis. Sampai sekarang kalau misalkan aku masih ada waktu luang, kadang aku suka nggambar, melukis, atau mewarnai gitu. Gambar apaan emang? Banyak sih gitu. Kayak pemandangan lah, orang. Kayak. Oh iya. Gimana sih perasaan kalian waktu pas pertama kali masuk SD? Kayaknya semua orang, enggak semua orang sih. Ini mungkin mostly kebanyakan orang ngalamin. Aku nangis waktu aku pertama kali masuk SD. Ya benar. Ya kan? Benar. Karena kayak kita tuh mikirnya ini tuh pertama kali kita tuh sendiri. Kita jauh dari orang tua. Ya, kayak mereka tuh biasanya kan kalau TK orang tua ngeliatin nungguin gitu loh di kaca jendela. Kalau sekarang tuh enggak. Jadi kayak aku ngerasa, oh my God, aku tuh bener-bener jauh gitu loh. Tapi akhirnya karena itu jadi bisa mandiri gitu. Ya, sama sih aku juga kayak Jaki ya. Dulu aku tuh sering banget, bukan sering sih, setiap ditinggal sama orang tua tuh aku kadang suka nangis gitu tau gak sih? Nangis kan karena kita gak bisa jauh. Iya. Ini kita udah sedekat itu gitu gak sih sama orang tua. Selanjutnya, apa pengalaman memalukan kalian waktu pas SD?
Coba kamu dulu deh. Aduh gila aku malu banget. Sebenarnya bukan lebih ke memalukan sih. Dulu tuh aku sering banget kayak waktu kelas 1 SD atau 2 SD gitu ya. Aku tuh sering banget nyubitin tangan teman aku tuh gak sih? Karena aku tuh gemesan banget gitu sama teman Jahat, aku. ini jahat, tindakan jahat. Kadang, kadang sampai tangan mereka tuh biru. Kadang Wah, ini kekerasan, ini namanya kekerasan. Tapi asli itu menurut aku itu gemes Seru. banget. Ya seru banget itu. Kalau aku maluin ya. Jadi waktu olahraga Jadi kalau yang paling memalukan bagi aku tuh waktu aku kayaknya aku sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD. Aku tuh lagi bercanda sama teman aku. Dan jadi kayak tempat duduknya tuh kan gini. Ini tuh kosong gitu loh. Aku duduk di sini. Nah si teman aku ini narik aku sampai jatuh. Dan aku di situ aku bingung antara aku mau lari atau aku mau nangis. Tapi aku lebih milih aku nangis. Terus akhirnya aku ditenangin. Tapi aku malu banget di situ. Itu benar-benar kayak hal yang paling malu-maluin. Karena aku bisa sampai ingat sampai sekarang itu. Berarti itu malu-maluin banget. Jahat banget sih temennya. Iya sumpah. Sakit 1% langsung. Demi apapun iya gitu sumpah sih. Iya tapi untungnya itu masih kecil gak sih. Jadi kayak berpikir apa-apa gitu loh. Ada enggak sih guru favorit yang kalian ingat banget pas SD? Ada. Sampai sekarang mungkin jadi apa ya? Menurut aku tuh paling favorit sih menurut aku ya. Dulu itu aku kan pernah ikutan apa sih eskul catur kan. Once I make my move, the queen will take me. Iya catur. Sumpah. Iya. Dulu tuh. Terus udah gitu ada satu apa sih namanya? Dulu tuh pelatih aku tuh kan kayak dia tuh dari mana ya? Kalau nggak salah dari China ya. Oh China. Nah, biasa aku manggilnya si Om sih, Om ya. Nah, si Omnya ini tuh apa namanya? Apa ya? Aku lupa ya. Oh ya, si Omnya ini tuh dulu tuh dia tuh baik banget sama aku. Dia tuh pernah ngasih aku catur, pernah pernah masukin aku ke lomba-lomba catur gitu kan. Itu kayak bener-bener bertanggung jawab gitu kan soalnya pelatihnya itu. Terus udah gitu waktu itu aku duaan tuh sama teman aku yang cewek itu. Aku lomba tuh di salah satu kota. Nah, kayak gitu si pelatihnya ini tuh kayak dia tuh udah bingung banget karena aku tuh lupa bawa catur gitu kan. Dia tuh kayak buru-buru banget buat beli catur. Panik gitu loh. Panik ya kayak ya gitu. Dan itu tuh jaraknya tuh gak apa namanya tuh gak deket gitu loh dari tempat lombanya itu kayak gitu. Ada gak sih temen masa SD yang sampai sekarang tuh sama kalian masih bareng kayak masih bertahan gitu? Ya Ada sih ada. Aku dulu ya. Ya. Aku ada banget. Jadi aku punya teman. Ini tuh kayak gimana dibilangnya mungkin agak alay. Tapi anggapannya circle lah. Ya. Circle aku itu ada aku. Terus ada Jasmine. Sama namanya. Ada Jasmine. Terus ada Zupana. Ada Syufi. Ada Diken. Ada Ulfa sama Bila. Mereka itu teman dekat aku. Dari awal masuk SD banget. Sampai akhirnya lulus. Dan sekarang juga kita masih berhubungan sih. Ya. Ada sih temen aku. Ada temen dekat aku tuh kan. Iya. Ada sih temen dekat aku kayak Yunisa, terus Kansa, ada Saha juga, ada Maira, terus ada Irtia, ada Nadine, ada Balkis. Pokoknya dari lulusan dari SD tuh, iya dari SD Tarahma tuh kan kebanyakannya masuk ke SMP Tarahma lagi kan. Jadi kayak kita masih bareng-bareng sih. Waktu SD apa sih mimpi kalian tentang masa depan? Masih sama nggak sama sekarang? Oke. Kalau impian aku dari kecil sampai sekarang aku tuh benar-benar masih pengen jadi dokter. Kan kayak aku tuh sering dengar dari orang-orang dari teman aku kayak apa sih impian waktu kecil sampai sekarang. Orang tuh bakal bilang kayak impian aku tuh dari kecil aku pengen jadi pilot, guru dan lain-lain. Kalau aku bakal bilang dari kecil aku sampai sekarang impian aku tuh jadi dokter dan itu nggak pernah berubah sama sekali. Kira-kira boleh tahu gak alasannya kenapa? Karena aku pengen ngebantuin orang
yang sakit. Terus kayak aku tuh ngelihat, sebenarnya aku lebih kalau buat spesifik, aku tuh pengen jadi dokter bedah. Dan aku tuh seru banget lihat kayak organ-organ Iya, tubuh iya, gitu, benar, terus benar. ngebedah-bedah. Tapi kayak kata orang, ini tuh jorok banget, jijik Iya. ngeliat darah-darah. Tapi aku seru sih, aku seru. Sama sih aku juga dulu tuh kayak mimpi aku tuh apa namanya sih? Cita-cita aku tuh jadi dokter karena kayak seru aja gitu sih. Iya, benar. Iya. Kira-kira nih, perbedaan yang paling kerasa banget dari SD sampai SMP apa nih? Mungkin kalau aku kayaknya kepercayaan diri deh. Karena dulu tuh aku waktu SD, aku tuh kayak gak terlalu berani buat ngelakuin sesuatu. Aku belum berani bertanggung jawab. Dan setelah SMP, aku akhirnya ngerasain kayak, ternyata kamu tuh harus ini, kamu harus lebih mandiri. Terus kamu harus bisa bertanggung jawab sama apa yang kamu pilih. Itu sih aku rasain. Menurut kalian, kegiatan apa sih yang bakal bikin kangen waktu pas mau lulus? Kegiatan. Apa ya? Kegiatan. Apa gitu? Drum band gak sih? Menurut aku sih drum band ya. Soalnya itu kayak momen-momen seru aja gitu sama teman-teman, kayak disband bareng Yes, kan. benar-benar. Terus latihan bareng, capek bareng, pokoknya tuh seru banget sih. Kalau kegiatan, aku bakal bilang camping. Menurut aku camping itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu ada hal terseru yang pernah aku rasain. Karena kayak kita tuh bisa lebih dekat sama anggota kita dan siswa yang lain. Karena kita jauh dari jangkauan HP. Terus kayak jauh dari jangkauan alat elektronik. Jadi kita kayak kalau misalnya kita gabut nih, kita kan bakal ngobrol gitu loh antar satu sama lain. Jadi aku bakal bilang yang memorable itu camping sih. Oh, sama ini. Parakan. Oh iya, ya, Parakan seru juga tapi sedikit. A few moments later. Oh iya, kita yang ngomong ya. Ini Allah, gue gak bisa gerak ya. Gepek ya. Sakit. Tolong, kaki saya sakit. Gimana tuh? Ibu buru gak? Kalau bisa dia, kan bisa digerakin. Demi Allah lagi gerak. Jadi kocak banget. Ada gak sih pengalaman atau masalah yang menurut kalian cukup berat di SMP waktu pas awal-awal? Kayaknya aku harus bertahan dengan pelajaran deh. Kayak benar-benar perpindahan dari pelajaran dari SD ke SMP itu menurut aku itu beda banget. Iya. Dan SMP itu susah banget sih menurut aku. Terus kayaknya itu deh pelajarannya doang sih aku. Kalau kamu apa? Kalau aku sih awal-awalnya waktu pas MPLS, karena jarak rumah aku dari sekolah itu jauh. Oh iya. Dulu kan aku sering banget ya kayak telat. Sampai sekarang juga sih kadang kalau suka telat gitu. Dulu tuh waktu hari kedua MPLS, ya telat. Aku datang jam berapa ya? Kalau nggak salah masuk kita tuh jam 7 pas ya? Nggak inget deh. Ya, mungkin pokoknya sekitar jam 7 sampai jam 7.20 lah. Pokoknya sekitaran jam situ aku tuh telat. Terus aku dipanggil sama salah satu kakak kelas yang perempuan itu buat pakai apa namanya tuh? Kayak Name-tag. hukuman name tag tuh gak sih? tag hukuman Iya, gitu. ya pokoknya gitu. Dari situ kayak aku kayak malu banget buat dipakai soalnya kan banyak banget ya cowok, aku sih laki-laki jadi gitu orang-orang kan. ngeliatin kamu Iya, gitu. benar. Jadi aku tuh kayak merasa malu banget sih di situ. Terus sampai-sampai aku tuh kalau misalkan mau istirahat, aku tuh nitip ke teman aku, tahu gak sih? Sampai aku tuh nggak mau apa sih? Nggak mau keluar. kelas. Aku malu banget di situ. Sedih banget sih tapi. Tapi itu apa tuh pelajaran buat disiplin juga ya? Iya, benar-benar. Tapi tetap telat ya. Iya. Asik. Momen yang menurut kalian paling nyenengin itu pas kapan? Kalau aku sih pas teman-teman lagi terus lagi pada kompak itu sih paling nyenengin banget. Ya sama sih aku juga pas sama temen tuh kita tuh benar-benar kayak seneng banget kayak akhirnya kita bisa ngerasain kita ngobrol bareng terus kita bercanda bareng dan itu seru banget. Sekarang kan kalian mau lulus, nanti mau lanjut SMA atau SMK kemana nih? Bentar dulu nih, kita boleh makan makanan dulu. Enak tuh. Nice. Oh my God!
Maaf ya, lupa. Aku juga mau. Makasih. Rujaknya makan. Iya, iya. Makasih. Boleh ya, saya izin ya. Aku juga mau atau. Ambil sendiri. Terus aku makan. Bismillah. Ya nggak apa-apa lah. Kalian juga makan dong. Mau dibukain nggak? Boleh. Sambil ngemil. ขอบคุณครับ Terima kasih. SMA SMK aku mau lanjut ke aku sebenarnya masih bingung karena ayah aku minta aku buat masuk ke Sansa. Kalau bunda aku nyuruh aku masuk Makbo dan aku juga jadinya nggak ada pilihan dan mungkin aku bakal daftar ke Semansa terus Makbo sama aku mungkin bakal daftar ke Semanti. Wow. Yes. Kalau Jadi aku- insya Allah keterima. Amin. Kalau aku sih insya Allah mau masuk SMA. Karena itu pilihan bunda. SMA apa tuh? SMA daerah Cibinong kali? Daerah Oh di mana? Cibinong. Iya. Bye. Kira-kira apa sih yang bikin kalian jadi semangat buat menghadapi hari-hari sekolah, hari Senin apalagi? Nggak ada. Yap, betul. Gak pernah semangat kalau sekolah Iya, apalagi hari Senin. Making my way downtown, walking fast, faces fast, and I'm homebound. Momen yang paling ingin kalian abadikan apa tuh? Momen buat lulusan nanti. Atau SMP aja. Ya. Apa ya? Punya terus. Kalau aku bisa bikin rekaman memori di kepala aku bakal rekamin semua. Aku bakal rekam semua memori aku bareng teman-teman aku dari kalau bisa sih dari awal kelas 7 sampai kelas 9. Dan aku bakal simpan itu jadi memori yang bakal paling aku ingat sampai aku nanti SMA kuliah. Karena itu aku benar-benar senang banget. Aku punya temen kayak kalian di sini. Terus bisa bercanda bareng juga. Aku senang banget sih. Kalau sama sih aku juga jawabannya. Karena kayak momen-momen momen-momen itu kan sangat-sangat berharga banget kan. Terus juga pasti gak bisa keulang lagi. Iya benar. Karena masa SMP tuh nggak bisa keulang. Iya benar. Kita nggak bisa balik lagi kelas 7. Tapi nggak mau sih. Kangen. Kira-kira gimana pas kalian ngeliat diri kalian yang sekarang dibanding dulu? Kalau buat ngeliat diri aku yang sekarang dan yang dulu itu, aku ngerasa aku tumbuh jadi yang lebih baik lagi sih. Terus dulu tuh aku bakal berani bilang kalau aku tuh dulu benar-benar pemalu. Aku nggak bisa, at least aku nggak bisa apa-apa. Dan kayak kalau misalnya aku mau ngomong sesuatu tuh kayak harus disampaikan dulu ke teman aku baru teman aku yang ngomong. Dan aku benar-benar segera berani itu buat ngomong di depan. Tapi sekarang kalau buat sekarang aku ngerasa aku bangga sama diri aku sendiri karena akhirnya aku bisa ngebuang semua rasa itu. Aku bisa coba jadi aku versi yang lebih baik lagi gitu. Jadi aku bangga sih. Sama aku juga. Dulu tuh kayak aku tuh benar-benar pemalu banget. Kayak buat maju ke depan aja nggak berani tuh gak sih? Iya benar. Ya. Kalau sekarang aku lebih mulai percaya diri lagi. Acara sekolah yang paling seru menurut kalian apa sih? Seru. Ya yang paling seru, yang paling kayak wah gimana ya? Yang paling seru camping sih. Semua sih. Iya, semua benar. Semua. Tapi kalau buat milih aku milih camping yang tadi aku udah bilang acara ya. Terus paling ini gak sih obsesi? Iya obsesi itu Tapi seru no. banget. Tapi obsesi saat kita jadi tamunya, bukan saat kita jadi penitenya. Karena kita tuh dapat door prize gitu kan? Ya, Seru banget itu. Terus kayak kalau misalnya kita main games, kita menang dan kita senang banget. Iya. Tapi kalau misalnya kita jadi panitianya, jadi kayak kita capek bener. sendiri gitu loh. Jadi aku berharap kalau misalnya acara obsesi, aku cuma pengen jadi tamunya aja. Aku nggak mau jadi panitianya. Omong-omong tentang obsesi itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu obsesi atau apa. Jadi obsesi itu
adalah acara OSIS dari sekolah kita. Singkatan dari obsesi itu adalah obrolan seputar sekolah Islam. Jadi itu tuh adalah acara kayak kita tuh menampilkan kepercayaan diri kita. Terus kita kayak menampilkan tanggung jawab kita, gimana kita bisa membuat acara sendiri yang tanpa bantuan orang lain. Dan itu menurut aku itu salah satu acara yang bagus banget, karena bisa melatih diri kita sendiri buat lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Kejadian kocak yang gak bakal pernah kalian lupain waktu pas di SMP ada gak sih? SMP, Ya, kocak ya. ada gak sih? Oh, aku ada. Apa tuh? Aduh, banget gila. Jadi, waktu kelas 8, kan kelas 8 itu kan gedungnya di sana ya. Nah, kan kita emang kalau buat buat ke kelas kita harus ngelewatin kelas cowok yang anak 9A. Nah, waktu itu tuh kalau nggak salah, keadaannya itu baru beres hujan. Tahu kan yang sebelum dibatuin itu tanah, dan itu licin. Jatuh. Tapi untungnya apa? Kayak aku merasa Allah masih sayang sama aku. Orang itu nggak tahu kalau, jadi kayak bener-bener gak ada yang lihat aku jatuh. Aku kayak aku kayak jatuh sendiri. Kaki aku tuh kayak kepleset gitu loh. Demi Allah malu banget. Terus aku langsung lari. Aku kayak berasa kayak tidak ada apa-apa gitu lah yang baru saja terjadi. Terus aku langsung ke atas, aku langsung ngebersihin. Aku gak ngomong ke teman-teman aku langsung kayak ngebersihin sampai ada yang nanya, kenapa aku kok kotor? Kata mereka, kata aku jatuh, sumpah jatuh, malu banget. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang lihat cowok, ya Allah. Kalau aku tahu gak sih mading cowok kan ada tempat buat berjalannya itu kan. Iya. Nah di situ kan biasanya suka ada lubang-lubang gitu gak sih? Ya itu. Lubang yang bagian jalan Ya itu. itu. Di situ aku pernah keseleo di situ, sumpah malu banget. Itu tuh pas keadaannya kayak Rame. Iya, lumayan sih, lumayan. Gila. Waktu kelas 8. Itu di situ aku tuh lari-lari gara-gara aku tuh udah telat tuh kan sih. Udah keburu bel gitu, terus aku kayak keseleo. Untungnya apa sih? Kayak ada tempat buat itu gak sih? Kayak apa sih namanya? Apa disebutnya ya? Apa sih? Apa yang mana? Yang ini loh, kayak tembok kecil itu loh. Oh iya, Ya, gitu. yang buat naruh madingnya itu. Ya. Bukan, sebelahnya. Kan ini di sini mading nih, ini sini jalan kan. Iya. Nah, di sebelah sini ada tembok. Oh iya. Nah, itu. Iya, oke. Di sebelah situ untungnya aku tuh pegangan ke situ untuk di situ aku pegangan ke situ. Terus kayak kaki aku tuh udah kotor tuh gak sih? Pas kaki aku udah kotor banget di situ. Situ aku langsung ke atas aja biarlah. Kutukan sih, kayaknya emang kutukan banget lewat situ. Kayak semua orang bakal sial setiap lewat situ. Pengen cerita juga ih. Boleh, aku aja cerita, kita sama. Kan waktu pas itu temen aku jatuh. Pokoknya kan ini tuh ada penghalang ya. Ini tuh kelas cowok. Iya. Kelas cowok 9A. Iya. Nah temen aku tuh jatuh. Gak tahu ada yang lihat, gak tahu enggak. Nah aku tuh ketawa lagi nih. Ketawa gila banget. Ya, ternyata ada cowok di kamar mandi, ada cowok. Cowoknya ngeliatin aku. Dia ngikutin aku, dia juga gini-gini. Aku malu banget di situ kayak aku kan enggak ya. Aku cuman kayak ngeliatin Ya temen udah, aku. ngetawain dong. Temen aku ngeliatin si cowok itu cerita ke aku. Sumpah situ aku malu banget. Yang ngikutnya tuh kayak ngeladek kayak Malu banget sih. Malu banget sih gila kalau diikutin gitu. Terus apa lagi? Ada nggak sih penyesalan atau hal yang kalian harap bisa kalian lakuin berbeda waktu SMP? Dari kelas 7 sampai kelas 9. Ini, kalau aku bisa, ini anggapannya kalau aku bisa ngulang waktu, aku bakal ngebenerin nilai aku. Karena kayak bener. aku ngerasa aku waktu kelas 7 tuh aku benar-benar ngeremehin nilai aku banget. Bener. Dan pas kelas 9 tuh pas mau masuk SMA baru kerasa kayak, ini kenapa gak dilakuin dari kemarin? Kenapa gak dibenerin dari kemarin gitu loh? Dan aku nyesel banget. Jadi aku berharap aku bisa ngulang waktu dan aku bakal lebih rajin lagi untuk belajar waktu kelas 7. Sampai aku bisa bangga sama nilai aku yang kelas 9 ini. Karena bener-bener jelek banget. Kayak gak cocok, gak mempan gitu loh buat masuk ke SMA impian. Ya sih bener, sama banget. Dulu tuh kayak kelas 7 tuh kayak bener-bener bodo amat tau gak sih Iya, sama karena nilai. kita mikirnya main. Iya main. Belajar itu kayak ya udah belajar aja. Iya benar. Terus
awal-awal masuk ke kelas 9, akhir-akhir kelas 8 lah, aku disitu mulai mikir, kenapa ya nggak dari kelas 7 aja? Iya, Kayak sumpah benar. nilai udah jelek banget gitu kan, harus diapain lagi gini. Iya. Itu sih paling nyesek banget. Harapan kalian untuk kedepannya apa? Misalnya pengen jadi lebih baik Oh, atau apa gitu? ya benar. Aku pengen jadi lebih baik dari yang sebelumnya pasti. Terus aku bakal coba lebih bertanggung jawab sama hal yang udah aku dapetin. Iya sih, paling kayak berusaha lebih baik aja dan introspeksi diri dari yang dulu sampai ke yang sekarang. Iya benar. Kalau harapan aku sih, kedepannya aku bisa jadi yang lebih baik lagi sih sama. Terus apa lagi ya? Aku juga pengen banget kayak nyempetin waktu buat kayak banyak apa sih, gimana sih kata-katanya? Aku juga pengen banget nyempetin berbagi waktu lah gitu buat hal-hal yang lebih berguna lagi. Iya, yang lebih penting ya. Iya, lebih penting lagi gitu. Kalau bisa kasih nasihat ke diri kita yang di masa lalu, kalian mau bilang apa? Jadi diri kamu sendiri. Terus percaya sama apa yang udah kamu lakuin. Terus juga jangan dengerin omongan orang lain ya sih. Jangan dengerin omongan orang lain. Jangan kalau untuk diri aku sendiri, jangan overthinking. Kayak buat masalah yang kecil aja tuh kayak masalah yang gak terlalu besar. Aku tuh kadang suka sampai overthinking, sampai aku mikir kayak ini gimana ya kelanjutannya. Padahal kayak overthinking itu malah buat jadi jelek gitu gak sih buat masa depan kita nanti. Nah, dan aku pengen banget aku ngurangin diri aku. Nasihat buat diri aku sendiri adalah jangan terlalu overthinking dan jangan ngedengerin omongan orang lain. Kalau aku sih jangan takut buat berbicara ke depan sih ya, kayak iya benar-benar. Terutama kayak buat presentasi gitu kan. Kadang aku tuh kadang kalau misalkan maju ke depan tuh kadang suka kayak gemeter tuh gak sih, kayak deg-degan banget gitu kan. Sumpah iya, aku setiap maju ke depan tangan aku tuh dingin terus gemeteran gitu loh. Kayak dingin banget gitu tangan tuh. Terus jangan malu buat berbuat sesuatu gitu. Yang penting pede ya. Iya benar. Oke deh. Kira-kira nih kegiatan kalian pas jam kos atau pas guru gak ada ngapain? Biasanya sih kayak ngobrol-ngobrol biasa gak sih? Iya. Kadang suka teriak-teriak. Iya benar, main game. Iya benar. Tapi aku kalau ada buku, aku baca buku. Karena aku ngajak semua orang buat baca buku, biar baca buku merah. Ya. Tidur terpenting sedunia. Iya benar. Aku harus tidur saat jam kos. Ada yang biasanya tuh ada yang tidur, ada yang berisik. Ada yang baca buku lah. Pernah sih pendiam. Pernah gak sih waktu pas guru lagi ngajar kalian malah tidur dan itu tuh lama banget tidurnya? Bentar kah? Boleh gitu gak gitu? Oh boleh buat bukain. Boleh. Waktu guru ngajar pernah mungkin sering. Terima kasih. Kira-kira pas pelajaran apa? Ya, apa tuh? Biasanya Masa harus ngasih tahu sih? Gak apa-apa. Ya. Enggak. oh iya sih. Ya, pokoknya ada 2 pelajaran yang aku sering ngantuk. Ya benar. Yang 2 Oh iya. Yang kedua Parah banget. itu kayak nggak pernah aja. Itu aku sering tidur sih, tapi tidur bangun. Jadi gak nyenyak kita tidurnya. Aku kok nyenyak ya? Kamu. Tapi pusing ya sih pas bangun. Ya, betul. Maaf Tapi ya. kayak udah nyenyak banget. Kita minta maaf karena tidur saat jam pelajaran. Ya. Nanti enggak lagi kok. Momen terkocak pas bareng wali kelas apa tuh? Kalau kita tuh sering banget kayak ngobrolin, bukan ngobrol sih, ngomong kayak Bu Ina gacuan sampai Bu Ina tuh kayak Kesal. Kalian ini kesel, ya pokoknya dibikin kesel gitu lah. Tapi itu jadi seru. Karena kita niat buat ngebercanda itu emang bikin Bu Ina kesal juga. Minta maaf Bu Ina. Minta maaf, that's not right. Tapi itu juga seru banget gak sih? Soalnya kan pasti Bu Ina juga gak bakal ngulangin kayak apa sih namanya momen-momen kayak gitu lagi gak sih bareng kita. Apalagi si Putri kayak kata aku dia paling durhaka banget ke Bu Ina nih. Putri Arimbit. Ya Putri. Menurut kalian guru yang paling lucu di SMP siapa? Jawab bareng aja. Ya.
1, 2, 3. Pak Asep. Lucu Pak Asep banget tuh dia. Terus seru banget kalau ngerjain Pak Asep tuh. Bikin marah tuh seru banget. Kadang ngeselin juga. Tahu gak sih yang suka cerita tapi gak jadi itu? Iya. Udah benci banget kayak. Kenapa sih lama-lamain? Ya sengaja banget gak sih? Iya. Apa wishlist kalian yang belum kesampaian sampai sekarang? Wishlist aku sebenarnya kalau belum kesampaian sampai sekarang sih ada beberapa, tapi kalau misalnya wishlist yang benar-benar wishlist aku itu aku pengen pergi ke luar negeri sih. Iya Itu. benar. Aku juga kalau misalnya dikasih kesempatan aku mau kuliah juga di luar negeri. Ya. Terus kayak ketemu teman baru juga. Kalau aku sih pengen banget kayak kuliah di luar negeri atau enggak di luar kota gitu. Aku tuh pengen banget ngekos, tau gak sih? Kenapa emang? Ya seru aja tuh aku Ya, ngeliat-ngeliat. tapi kan jauh dari orang Iya tua sih, gak sih? bener. Aku malah mau kos karena kayak aku gak yakin aku bisa hidup sendiri gitu loh. Apa sih yang dimaksud kalian luar negeri itu negara apa? Kalau Negara impian. spesifik, aku mau ke Inggris. Aku mau ke London, ya. Di negara barat gitu sih. Kalau aku sih kayaknya Bandung deh, karena Bandung tuh kayak kelihatannya tuh kayak indah banget tuh. Adem, sejuk. One eternity later. Iya sih, gue pengen pakai tulis Kayak bukan sih. Asper. Wait for it. Here it comes. Almost there. Apa sih? Stop it. Get some help. Aku capek banget aku nyariin outfit buat kesini. Gila ya. Aku juga, makanya aku telat, aku nyariin outfit tuh. Oh ya? Iya. Aku Aku bingung bingung banget. terus banget. Bahkan awalnya mau makainya coklat-coklat. Ini tuh putih gitu loh. Terus kayak aku ngerasa udah sering make, jadi ya udah aku jadinya pakai ini aja. Tapi ternyata kalian pada pakainya kayak cewek kue gini. Karena bikinnya gitu kan kayak cewek Iya, kue. iya. Ya bikinnya tuh singkatan dari ping-ping. Oh enggak mau gue bilang. Nyambung. Oke, kita akhiri obrolan hari ini. Terima kasih buat Zakia dan Salma. Iya, terima kasih Buat Jenita ya, terima kasih Makasih banyak. udah buat cerita. pengalamannya. Pasti Iya. ada yang pengalaman juga gak sih? Iya, Iya, pasti ya, pasti gak tahu sih. sih, tapi Iya. mungkin ada beberapa Iya. orang ya. Makasih banget Iya, udah udah undang ngundang kita kita kesini. kesini. Iya, Makasih betul. juga udah ceritain pengalaman kalian waktu pas masih kecil. Iya, betul. Dan yang malu-maluin, tolong jangan diumbar-umbar ya, Kak. Terima kasih, Kak. Bye.